masifnya era pembangunan Jokowi, mulai dari Trans Jawa, Trans Papua, Trans Sumatera, dan total pembangunan tol di era Jokowi sudah mencapai 1.852 km. Bayangkan dengan di era Soeharto, yaitu presiden kedua Indonesia, mulai dari 1973 memimpin Indonesia sampai dengan dilengsarkannya pada tahun 1998, hanya mampu menyelesaikan pengerjaan jalan tol sepanjang 490 km saja. Maka bapak pembangunan Soeharto yang biasa dijuluki akan berpindah ke Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi terkenal sangat masif mengebut infrastruktur yang ada di Indonesia, mulai dari jalan tol, jembatan, bendungan, pembangunan pos lintas negara, bandara, jembatan gantung, irigasi, dan juga perumahan. Memang pembangunan yang dilakukan ketujuh presiden Indonesia telah banyak dilakukan, terutama di era Presiden Soeharto dan juga Jokowi. Tapi Jokowi lah yang sangat konsisten mengebut pembangunan infrastruktur, karena dirasa Pak Jokowi, negara Indonesia adalah negara yang tertinggal oleh negara-negara tetangga lainnya tentang infrastruktur. Oleh sebab itu, Jokowi mengebut pembangunan infrastruktur mulai dari pelosok negeri sampai ke perkotaan, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Pembangunan yang masif sehingga perputaran ekonomi, UMKM, tani, dan para pengusaha juga akan menikmati dampak dari infrastruktur tersebut. Diketahui Jokowi juga membangun embung untuk pertanian sebanyak 1062 buah, dan juga jalan mulai pedesaan hingga perkotaan sepanjang 4.112 km, jalan tol 1.062 km, jembatan 51.000 meter, jembatan gantung ada 330 unit, dan perumahan pada tahun 2019 sudah membangun di lebih dari 1,5 juta unit perumahan, dan rumah swadaya lebih dari 700.000 unit. Luar biasa sekali. Dari di periode pertama saja sudah membangun begitu banyak infrastruktur, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya. Padahal yang saya sebutkan tadi tercatat mulai tahun 2014 sampai dengan 2019, hanya 5 tahun di kepemimpinan Pak Jokowi sudah membangun banyak sekali infrastruktur dan lain sebagainya. Apakah Pak Jokowi pantas dijuluki sebagai bapak pembangunan, ataukah ada sebutan lain sebagai bapak infrastruktur? Mungkin Anda yang bisa menjuluki ketujuh presiden tersebut. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bukan lagi Soeharto bapak pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menyatakan realisasi jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 2020 ini telah mencapai 210,3 km atau 62% dari target sepanjang 341 km. Sampai saat ini, dari rencana 340 km sudah selesai dan dioperasikan 210 km atau 62% dari rencana, kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian dilansir dari Antara.
Hadi menjelaskan hingga akhir 2019 telah beroperasi 2093 km jalan tol, sehingga secara total sejak 1978 hingga 2020 telah beroperasi 2303,8 km jalan tol di seluruh Indonesia. Adapun target jalan tol yang beroperasi dalam periode 78 sampai tahun 2024 atau dari era Presiden Soeharto hingga periode kedua Presiden Joko Widodo yakni 4.817 km. Kementerian PUPR juga mencatat ada 11 ruas jalan tol yang rencananya akan dioperasikan sepanjang Oktober hingga Desember 2020. Secara rinci, ke-11 ruas tol tersebut diantaranya Cimanggis Cibitung, Seksi 1A Cimanggis Jatikarta, dan Ujung Pandang Seksi 3 AP Petra Tani yang ditargetkan selesai konstruksinya Minggu ketiga Oktober lalu, serta Krian, Legundi, Bunder, Manyar Seksi 1, 2, dan 3 Krian Bunder yang ditargetkan selesai konstruksinya pada Minggu keempat Oktober. Kemudian Balikpapan Samarinda Seksi 1, KM 13 Samboja, dan Cinere Serpong Seksi 1 yang ditargetkan selesai konstruksi pada November 2020. Selanjutnya, Bogor Ring Road Seksi 3A Simpang Yasmin Kayu Manis, Kayu Agung Palembang Betung Seksi 1 tahap 1B, Jakabaring SS Keramasan, Cibitung Cilincing Seksi 1, Cibiting Gabus Indah, Cengkareng, dan Kincirin. Berikutnya Medan Binjai Seksi 1 segmen 1B 1D, C1 Veteran TJ Mulia, dan Bekasi Cawang Kampung Melayu Seksi 1 koneksi tol Tol Witoyo Wiono, Onrem Pasar Gembrong, dan 2A Jaka Sampura Kayu Ringin yang akan selesai konstruksinya pada Desember 2020. Kementerian PUPR mengusulkan 9 jalan tol masuk daftar proyek strategis nasional. Hingga saat ini tercatat ada 64 ruas jalan tol yang masuk kategori PSN. Di antaranya 14 ruas telah beroperasi penuh, 10 ruas beroperasi sebagian, 26 ruas masih dalam tahap konstruksi dan pengadaan lahan, serta 14 ruas masih dalam perencanaan. Kedepan kita ada usulan PSN baru yang sedang masuk proses sementara ini 9 ruas, kata dia. Hedi menjelaskan, dari 9 usulan PSN baru di sektor jalan tol itu, 4 ruas diantaranya ditambahkan di lingkup PSN sebelumnya dan 5 ruas perusahaan baru merupakan ruas baru. Secara rinci, ruas penambahan lingkup PSN tersebut yakni Tol Ngawi Kertosono Kediri, Bogor Ring Road, Depok Antasari, dan Solo Yogyakarta. Sedangkan 5 ruas baru yakni Gede Bange Tasikmalaya Cilacap, akses pelabuhan Patimban, Semarang Horbur Tol Road, Maros Tungku Minasa Takalar, dan Samarinda Bontang. Sesuai dinamika yang ada, usulan ini ada kemungkinan bertambah, ujar dia. Lebih lanjut, Hedi menjelaskan ada pula 4 PSN sektor jalan tol yang terus dikebut pembangunannya, yaitu Jalan Lingkar Morotai, Jalan Penghubung Palu Perigi, Jalan Penghubung Gorontalo Manado, dan Jalan Trans Maluku. Ini PSN non-tol, saat ini semuanya belum tuntas. Secara rinci, progres Jalan Lingkar Morotai mencapai 71,55%, Jalan Penghubung Palu Perigi 91%, Jalan Penghubung Gorontalo Manado 58%, dan Jalan Trans Maluku 72%. Dinyatakan sebelumnya, kantor staf Presiden buka suara mengenai tudingan sejumlah pihak yang kerap menyebut pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah Jokowi berbau politis. Berbicara dalam sebuah diskusi, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pun membantah pembangunan infrastruktur yang dikencarkan pemerintah hanya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan suara di Pilpres 2019. Kalau Presiden atau Pak Jokowi ingin membangun hanya berorientasi pencapaian voters untuk mencari suara pada 2019, Pak Jokowi cukup membangun infrastruktur di Jawa, kata Muldoko Jumat 8 Februari. Ada hal yang perlu diluruskan, karena banyak pandangan yang sementara menurut saya tidak pas. Padahal di beberapa daerah ada yang menyampaikan Pak Jokowi itu bapaknya infrastruktur Indonesia, tegasnya. Tak hanya itu, KSP pun membantah tudingan yang menyebut bahwa pembangunan jalan tol tidak memberikan dampak berkelanjutan terhadap perekonomian setempat, malah justru mematikan usaha. Faktanya, sambung mantan Panglima itu, keberadaan jalan tol ikut membantu perekonomian sekitar. Para pengusaha mikro misalnya bisa membuka usaha di berbagai rest area di jalan tol. Berangkat dari pengalaman jalan tol ke arah Bandung, banyak UMKM yang akhirnya ditinggalkan konsumen. Dari pengalaman itu, kita berpikir untuk tol baru ini akan disediakan outlet UMKM, dan ini berjalan, tegasnya. Menurut dia, pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia bertujuan untuk memeratakan perekonomian. Bahkan dampak dari hasil pembangunan infrastruktur jauh lebih besar dari sekedar aspek ekonomi.
Kenapa bangun Papua? Presiden berpikir bahwa pemerataan pembangunan terus berjalan. Sisi ekonomi ngapain di sana? Pembangunan konteks yang lebih besar, tak sekedar ekonomi katanya. Bisa dibayangkan, yang dulu sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang lainnya, mereka sangat ketinggalan. Sehingga dengan pembangunan infrastruktur secara sosial tumbuh baik, ekonomi baik, budaya baik, jelas dia. Ucapan Muldoko mengingatkan akan sosok Presiden RI kedua yang disebut sebagai Bapak Pembangunan. Apakah Anda setuju Pak Jokowi, Bapak Infrastruktur?